tepatnya di Canton Hijau namanya. Aku ngerasa berterima kasih banget. Ini bukan endorse, ini bukan promosi, tapi manusia kita harus berdoa dan ikhtiar. Itu yang saya dapat hari ini. Apapun hasilnya, ini kita berdoa dan ikhtiar. Endingnya juga atas menjawabnya. Oke. Jadi Bapak merasakan manfaat hari ini di coaching? Sangat bermanfaat, apalagi dengan Mbak Widya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Muhammad Nasir DWP. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait hipnoterapi dan coaching bersama coaching dan hipnoterapi Arina yang beralamat di restoran Canton Hijau Palembang. Jadi bisa diceritakan sebenarnya apa sih tempat ini namanya, sejarahnya? Ya. Oke Bang Nasir, alhamdulillah Bang Nasir sudah berkenan dan berkunjung ke tempat kami. Alhamdulillah sekali ya, suatu keberkahan buat kami yang ada di sini. Baik Bang Nasir, rumah coaching Arina dan hipnoterapi ini berdiri sejak tahun 2020. Tapi pada saat tahun 2020 itu hanya rumah coaching Arina saja, ISQ rumah coaching Arina. Kita membantu klien untuk membereskan trauma-trauma yang ada luka batinnya di masa lalunya gitu. Sehingga untuk pencapaian target itu sendiri kan harus bersih dulu dari trauma-trauma atau ada luka batin yang ada pada dirinya gitu. Sehingga akan mencapai dengan maksimal gitu. Jadi dia bisa menemukan sendiri ya problemnya itu. Iya betul Bang Nasir. Kemudian juga di rumah coaching ISQ rumah coaching Arina hipnoterapi ini sendiri, ini adalah tempat wadah berkumpulnya para coach certified BNSP coaching dan hipnoterapi di Sumsel. Ya, di Sumsel, yaitu saya sendiri, Coach Lili, ada Coach Ai, ada juga Coach Widya. Kemudian ada juga lagi tidak hadir di sini Coach Falas dan Coach Yun. 5 orang ya? Ada 5 orang gitu. Jadi ini adalah wadah untuk para coach untuk mengaplikasikan ilmu kami agar bermanfaat untuk kebermanfaatan untuk masyarakat Sumsel. Itu biasanya kalau yang datang ke sini itu apa orang dewasa, anak-anak atau sudah beda? Yang datang ke sini adalah ya ada pelajar, ada dari kantor dewasa, dari kantor-kantor, dari corporate gitu ya, dari ibu rumah tangga juga ada gitu. Karena sebenarnya tujuan dari coaching atau hipnoterapi ini bagaimana seseorang itu memaksimalkan di tempat kehidupannya masing-masing, ataukah dia di kantor, ataukah si klien itu sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, atau menjadi pelajar yang terbaik, atau itu yang kita bantu di situ. Kalau perusahaan rumah tangga juga banyak berarti ya? Banyak sekali. Bagaimana problemnya menyelesaikan masalah di rumah tangganya dengan suaminya, dengan anak-anaknya gitu. Artinya kalau rumah tangga itu tidak berakhir di pengadilan agama ya? Insya Allah ada banyak kasus ini. Banyak kasus ya. Tapi di sini ini adalah kita ikhtiar kita untuk membantu klien. Tingkat keberhasilan kesembuhan itu ada pada klien itu sendiri. Karena kita sebagai navigatornya dan si klien itu adalah pengemudinya. Jadi kesembuhan dan keberhasilan ya tergantung dari si
pengemudi itu sendiri. Tambah dengan ini BBM-nya kendaraannya. Iya. Nah kalau Mbak ini apa spesial untuk hipnoterapi ya? Iya. Itu gimana? Iya, jadi ya makasih Bang. Jadi untuk seperti yang Coach Wiwi bilang, di sini kan layanannya coaching dan hipnoterapi. Iya. Jadi kita melayani untuk dua itu sejauh ini memang sudah banyak klien yang kita handle itu untuk hipnoterapi juga, dan karena kita juga di sini untuk memberikan edukasi juga Bang, karena perspektif atau stigma di masyarakat itu masih negatif perihal hipnoterapi gitu ya, Coach Willy. Hipnotis katanya malah Iya, ya. jadi kalau kita sederhanakan sebenarnya hipnoterapi itu adalah seni berkomunikasi Bang. Seni berkomunikasi dengan menggunakan alam bawah sadar, karena 12% dari perilaku itu terbentuk oleh pikiran sadar, tetapi jangan lupa 88% lagi itu terbentuk oleh pikiran Oh, berarti alam memang bawah dibuat sadar. tidak sadar ya ini Pak? Sebenarnya kita paling dia pasti teknis, namanya sebutannya klien ya. hipnosis kalau yang Betul. Jadi pada saat kita lakukan hipnoterapi, sebenarnya kita membantu untuk klien melakukan relaksasi itu dengan menurunkan gelombang pikirannya. Karena manusia itu kan punya gelombang pikiran, mulai dari gelombang pikiran di posisi sadar itu di posisi beta, kemudian kita turunkan ke posisi relaksasi untuk kita bisa mengakses memori alam bawah sadarnya itu di posisi alfa bahkan theta. Nah, disitulah nanti gerbang memori alam bawah sadarnya bisa kita akses dan kita bisa menemukan root cause-nya atau apa yang menjadi penyebab traumanya seperti itu. Ya, kalau peneliti yang menceritakan itu memang mungkin tanpa ini ya, tanpa kesadaran dari dia. Justru sangat sadar. Jadi meskipun secara fisik sepertinya relax sampai ke kesadarannya mungkin dilihat dari fisik mungkin sedikit tertidur gitu, tapi pada dasarnya alam bawah sadarnya yang menjaganya sehingga tetap bisa diakses memorinya dalam keadaan sadar dan bisa diceritakan apa yang menjadi traumanya. Karena pada saat kita posisi wake seperti sekarang sadar, terkadang self defense kita sebagai manusia itu melipat, artinya kita punya trauma mungkin itu dilipat oleh pikiran sadar kita. Nah, kemudian diakses alam bawah sadar itulah bisa terungkap apa sih yang menjadi kendala atau traumatis peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan seseorang. Itu kalau yang sampai 3 sampai 6 bulan ke depan. Jadi untuk proses coaching sendiri itu nggak bisa lama-lama Bang, hanya 3 bulan, 6 bulan atau sampai 1 tahun ke depan. Karena nanti akan berkaitan dengan action plan-nya. Maka saat melakukan proses coaching pun akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, powerful question yang diajukan kepada coach atau kliennya, sehingga nanti yang menemukan step by step atau langkah-langkah atau action plan-nya itu bukan dari kami yang memberikan solusinya, tapi dari klien itu sendiri. Kalau pengalaman selama ini yang sebenarnya lebih banyak untuk yang hipnoterapi dan coaching. Sama. Jadi kita juga di klinik Alina kan kemarin kita meng-coaching perusahaan ya, coach sendiri ya, perusahaan GNS karyawannya 300 orang karyawan. Itu untuk jalan karir barangkali ya. Iya, targetan perusahaan itu mau apa untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita meng-coaching karyawannya. Kemarin juga kita dapat kerjasama dengan agent properti 25 agentnya kita ini untuk targetan 1 tahun ke depan bagaimana dan apa yang mau dilakukan gitu. Kalau coaching seperti itu. Tapi kalau hipnoterapi dia lebih membereskan kepada hal-hal yang menghambat dia untuk mencapai goalsnya itu. Misalnya kalau dia sekolah itu dia nilainya kecil-kecil. Ya, kenapa ini? Apakah ada sesuatu yang masalah itu hipnoterapinya? Tapi kalau coaching apa yang kamu ingin lakukan untuk bisa menaikkan nilaimu menjadi besar? Nah, lebih kepada action plan yang mau dia capai di saat ini. Kalau di Palembang ini sudah ada tempat yang sama seperti ini? Sebelumnya kita ada juga barangkali ada ya klinik hipnoterapi juga dan ISQ ya, itu di Angkatan 6 Ahana namanya juga. Tapi dia juga para coachnya merupakan asosiat, jadi kita tuh kerjasama karena sama-sama alumni dari ISQ. Nah, untuk bisa jadi hipnoterapi atau coaching apa memang kita bisa sendiri atau harus ada pendidikan khusus itu? Ya, benar. Jadi untuk mendalami ilmu ini kita mengikuti training ISQ yaitu ISQ 3.0 coach, dan untuk hipnoterapinya juga
kita ikut juga di dalam ISQ hipnoterapi sertifikasi. Nah ini perlu saya jelaskan Bang Nasir, apa yang membedakan coaching dan hipnoterapi dengan ISQ atau yang bukan? Yang bukan kan banyak juga ya, yang coaching sama hipnoterapi yang di tempat-tempat lain juga banyak. Tapi hipnoterapi dan coaching yang kita ikutin di ISQ ini adalah yang menggunakan 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi baik dengan coaching maupun hipnoterapi, kita akan mengembalikan si klien kita ini kepada fitrahnya, sifat-sifat mulia yang sudah ditiupkan Allah pada saat kita di dalam kandungan umur 4 bulan, yaitu yang sifat yang menyayangi, yang memaafkan, gitu. Itu yang akan kita masukkan sebagai inner drive atau disebut inner drive atau inner strength-nya si klien. Dari klien itu sendiri ya. Berapa sih kalau untuk hipnoterapi pendidikannya? Iya, kalau untuk pendidikannya sebenarnya cukup singkat juga, karena terbagi untuk ada 2 sesi ya kurang lebih 2 bulan. Tetapi untuk dapat sertifikasi artinya berstandar nasional BNSP itu harus melewati 20 kali sesi. Jadi itu untuk menambah, untuk membuktikan kalau jam terbangnya ini sudah layak atau deserve untuk menjadi seorang coach yang handal. Kalau Mbak Ayu ini menyelesaikan persoalan di klien itu. Oke, karena kita biasanya itu berdasarkan 3 kecerdasan tadi, kita kan biasanya menaikkan orientasi klien kita kepada orientasi spiritual. Sementara kalau anak-anak generasi Z itu ya, dia lebih kepada emosional, bahkan kepada intelektual saja. Jadi sementara kita pengennya ketika orientasi itu sudah naik kepada orientasi itu dorongan yang terkuat, sehingga tidak akan ada barriers apapun, hambatan apapun yang bisa menghalangi untuk mencapai tujuan ini. Jadi sebenarnya kalau generasi itu agak lebih susah ya. Lebih susah untuk naikkan ke orientasi spiritual, tapi nggak apa-apa, is okay selama dia masih ke level emosional itu udah lumayan. Pernah kita pengalaman yang anak-anak yang yang bukan normal itu bisa nggak? Oh, yang berkebutuhan khusus yang tantrum. Itu khusus ya? Iya. Untuk hal yang seperti ini kita kepada orang tuanya dulu. Jadi kita konsultasi ke orang tuanya dulu, menyelesaikan dulu persoalan pada orang tuanya. Nanti baru kita menyelesaikan anaknya, supaya kenapa? Nanti enak untuk bersinergi setelah proses baik terapi maupun coachingnya. Gitu. Biasanya berapa lama sih waktunya kalau untuk anak-anak itu? Kalau kita ke depannya nih, 1 bulan, 2 bulan, terus apa istilahnya? Coach Ayi mau menjelaskan atau saya? Nah, kalau untuk coaching sendiri? Saya coaching. Kalau coaching itu kan lebih kepada 30 menit atau sampai 60 menit ya, untuk menemukan action plan apa yang mau dia capai, yang mau dilakukan oleh anak tersebut. 60 menit pada saat proses sesi coaching. Nah, untuk melaksanakan action plan-nya itu yang harus kita mentoring. Sampai dengan berapa lama dia membuat action plan itu, misalnya dia mau menulis buku nih, misal kalau menulis buku, apa yang dilakukan pertama kali, tanggal berapa, jam berapa, hari apa akan mulainya, terakhir sampai ke proses editing dan proses ininya tanggal berapa. Nah, sampai situ kita akan memantau selesainya hasil proses coaching. Jadi didorong terus ya. Kalau kita ingatkan sudah ada target, tapi ambil target masih belum dikerjakan barangkali ya. Takutnya kalau misalnya ini kebanyakan nih nggak konsisten dengan hasil coachingnya. Jadi begitu kita lakukan proses coaching dan klien atau coach sudah menemukan action plan-nya, step by step-nya dengan jelas, kita sebagai seorang coach harus menyatakan, oke, ini sudah dilakukan belum proses coachingnya, sudah sampai mana step yang dilakukan, apa yang menjadi, apa yang bisa kita support. Nah, begitu kira-kira proses coaching. Kalau untuk hipnoterapi? Iya. Sama? Iya, pada dasarnya saat proses sesi coaching. Nah, untuk melaksanakan action plan-nya itu yang harus kita mentoring. Sampai dengan berapa lama dia membuat action plan itu, misalnya dia mau menulis buku nih, misal kalau menulis buku, apa yang dilakukan pertama kali, tanggal berapa, jam berapa, hari apa akan mulainya, terakhir sampai ke proses editing dan proses ininya tanggal berapa. Nah, sampai situ kita akan memantau
selesainya hasil proses coaching. Jadi didorong terus ya. Kalau kita ingatkan sudah ada target tapi ambil target masih belum dikerjakan barangkali ya. Takutnya kalau misalnya ini kebanyakan nih nggak konsisten dengan hasil coachingnya. Jadi begitu kita lakukan proses coaching dan klien atau coach sudah menemukan action plan-nya step by step-nya dengan jelas, kita sebagai seorang coach harus menyatakan oke, ini sudah dilakukan belum proses coachingnya, sudah sampai mana step yang dilakukan, apa yang bisa kita support. Nah begitu kira-kira proses coaching. Kalau untuk hipnoterapi Iya. sama. Iya, pada dasarnya sebenarnya untuk proses hipnoterapi itu baru efektif itu minimal 2. Tapi begitu dia diberikan sebuah tanggung jawab yang berlebih, maka dia akan seperti stres, meninggalkan semuanya, lari gitu sampai dia nggak bisa dihubungi, terus dicari juga nggak bisa. Nah itu salah satu mereka yang burnout tadi. Sama seperti yang kemarin dokter itu yang di Sulawesi ya, masa itu dokter yang kemudian menghilang itu barangkali itu salah satunya kita tapi nggak bisa kita harus kita belajarin dulu. Jadi kalau dari pengalaman kami ada salah satu mahasiswa itu yang memang kalau lihat dari IQ-nya emosionalnya baik, bahkan spiritualnya juga baik, tapi ketika dia mengerjakan sesuatu diberikan beban amanah yang banyak, dia seperti stres gitu. Nggak sanggup. Ya. Jadi persoalannya juga kalau hipnoterapi itu untuk ke belakang ya. Iya. Kalau coaching ini untuk lebih pada apa yang lebih sukses ke depan. Termasuk kalau yang coaching ini juga persoalan ini yang jomblo, garis tua, bujang tua. Jadi kalau punya masalah itu bisa bawa ke sini juga. Saya punya klien, tapi kliennya online ya. Jadi kan tidak semuanya saya menurut kliennya online. Jadi dari Jakarta, usianya sudah 55 tahun tapi belum menikah. Jadi apa yang aku ingin menikah di tahun disebutkan. Jadi memang kalau coaching itu lebih jelas targetnya tuh ya. Aku mau menikah di bulan Mei tahun ini misalnya gitu. Nah alhamdulillah memang Allah ya, tapi aku langkah-langkahnya oke, kalau misalnya itu ingin menjadi goalsnya, ingin yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan sekarang, supportnya bagaimana ya, itu sampai detail itu yang kita lakukan. Jadi itu kedepannya supaya dapat jodoh, tapi untuk menjadi masalahnya baru kita terapi tadi ya. Betul. Nah kita lihat nih apa yang menjadi barrier-nya atau limiting belief-nya apa. Nah untuk menyelesaikan limiting belief yang ada dalam diri dia ini harus diselesaikan secara hipnoterapinya. Bang itu kan bisa termasuk yang mau poligami misalnya kan. Betul, bahkan kemarin itu kedepannya targetnya 3 orang, 5 orang gitu. Betul Bang, bahkan kemarin itu ada klien saya yang 2 kali melakukan keselingkuhan perempuan istrinya. Jadi 2 kali istrinya yang selingkuh 2 kali melakukan keselingkuhan. Tapi bisa kembali lagi ya? Iya, ini saya kemarin dia baru datang dalam bentuk konseling. Ini suami istri ini alhamdulillah bisa dimediasi untuk bisa bersama. Suami memaafkan, tinggal saya kasih jalan untuk segera nanti dilakukan terapi dengan hipnoterapi. Barangkali kembali dia jadi barangkali kalau punya persoalan, punya masalah, punya problem yang masa lalu atau untuk ke depan barangkali bisa datang kita ke ini. Supaya Bang Nasir ini mau merasakan boleh. Bang Nasir nanti kita kasih free untuk ikut terapi atau wajib. Sini, saya punya punya klien waktu itu baru pertama kali ikut latihan coaching, YouTuber. Dia pengen punya omset itu 1 bulannya itu saya nggak percaya sampai dia nyebutkan tuh 25 juta. 1 bulan. 1 bulan ya, 1 bulan. Padahal dia baru mulai gitu. Jadi target kamu dalam ini berapa? 3 bulan ini 100 juta. Jadi dalam podcast yang mana? Hantu gitu dari situ aja dia punya target. Itu realisasi ya? Alhamdulillah, dan dia karena dia punya niatan untuk membantu para orang-orang yang kena psikosomatis. Artinya memang semuanya bisa ya, asal kita ada usaha, ada upaya. Ada energi dorongannya tadi. Karena kita naikkan level matriksnya atau purpose dia melakukan sesuatu itu ke level tertinggi, yaitu spiritual tadi bukan kepada materi aja yang mendapatkan itu, tapi dia memberikan kebermanfaatan. Jadi lebih powerful ya coachnya, karena itu kita naikkan level matriksnya atau purpose kenapa orang melakukan sesuatu. Ketika itu udah berada di level yang bukan lagi eksistensi, artinya sudah memberikan manfaat dan kontribusi di level yang lebih tinggi lagi, yaitu spiritual, ya itu akan lebih powerful. Oke, barangkali walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat diri ya. Iya, insya Allah. Demikian
perbincangan kita barangkali nanti di kesempatan kita lanjutkan dengan tema-tema yang berbeda. Manusia memang tak pernah lepas dari masalah dan persoalan, juga pasti punya harapan dan cita-cita. Persoalannya kadang kita sulit untuk menuntaskan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu pun sebaliknya, kita terkadang sulit dan susah untuk menggapai dan merealisasikan target dan cita-cita yang kita tetapkan.